Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema seni ukir kayu, dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Parmo dan juga Mas Rian nih. Nah, di segmen sebelumnya tadi kita membahas kita mengenal dalam seni ukir ini ada yang untuk penggunaan teknikan ya, sehari-hari dan juga untuk hiasan gitu. Nah, tadi ada teknik dasar yang harus dikuasai dulu. Selanjutnya seperti apa tuh, Pak? Ya. Jadi sudah kita menguasai kerja bangku, bagaimana mengetam lurus, bagaimana memotong siku, bagaimana membuat pen, lubang pen kalau itu benda pakai, baru menginjak kepada belajar merencanakan ornamennya yang mau diukir. Pola-pola dan lain itu pola-polanya itu. Itu Pak, kalau teknik dasar untuk mengetam dan lain sebagainya itu kalau ngajarin satu orang itu berapa lama biasanya Pak kalau di SMK? Oh, kalau di SMK itu jatahnya juga selama setahun di kelas 11 biasanya kan. Oh, di kelas 2 SMA ya Pak, kelas 11 ya? Kalau kelas 10 kan diajari untuk bagaimana menggambar dulu, merancang, mendesain. Oke, secara teori dulu ya Pak ya? Kelas Teori 10 dan ya? praktek menggambar langsung. Oke. Membuat ornamen hiasannya, membuat gambar kerjanya. Dan nanti di kelas 11 baru pegang peralatan manual dulu. Ya, peralatan manual, nanti sudah paham terhadap gambar, sudah bisa mewujudkan gambar yang direncanakan ke benda, baru kita ajari untuk mempercepat proses. Itulah butuhnya mesin. Oke. Mesin itu sebenarnya hanya untuk mempercepat, mempercepat proses saja. Tapi keahlian kan memang harus ditanamkan menggunakan manual dulu. Oke, berarti awal sekali itu tanpa ada mesin sama sekali itu Pak? Harus manual dulu supaya apa? Supaya ketelitiannya itu yang akan dicapai berdasarkan gambar itu memang nggak lambat. Tetapi kan misalnya sudah pakai mesin kan kadang kebablasan. Nah, ukurannya sekian karena saking asiknya terus mengetam kan. Loh kok kekecilan. Nah, kalau suku kan tiba udah habis ya Pak ya. Kan? Kalau mengeluarkan tenaga itu kan ya namanya masih yang mau dicapai itu kan sebenarnya ketepatan. Oke, karena kita terasa langsung ya Pak. Ya, kalau pakai mesin kan tinggal gini, kadang saking asiknya gini kan habis kayu. Nggak kerasa tiba-tiba habis ya Pak. Kerasa, karena mesin itu kan sebenarnya kalau kita sudah menguasai cara kerja, ketepatan, target pekerjaan, itu kan hanya untuk mempercepat. Ini kalau siswa-siswa di Bapak yang ngajarkan tuh variatif nggak Pak? Yang bisanya ada yang cepat, ada yang lambat kan? Ya, itu memang sekarang itu pembelajaran itu kan berdasarkan diferensiasi. Jadi memang kemampuan anak itu kita petakan dulu. Oh, ada pemetaannya. Iya, kalau misalnya ini anak yang cepat tanggap, ya kita akan bebani lebih daripada yang lambat. Kan ada anak yang lambat, sudah dijelaskan sekali, 2 kali. Masih juga ya Pak? Memang harus sabar kita kan. Ada yang sekali diajari, udah paham. Karena memang mungkin latar belakangnya memang sering dia mengamati di keluarganya ada peralatan. Oke, ini yang saya penasaran Pak. Kalau yang cepat itu biasanya karena memang naluriahnya atau secara ada bakat alami seninya, atau karena memang dia tekun, dia memang giat, atau itu faktor apa yang lebih berpengaruh Pak? Itu yang saya penasaran. Faktornya sebenarnya. Jadi anak ini di rumah, misalnya kan karena mengukir ini kan selalu berkaitan dengan alat tajam. Tapi kalau di rumah itu tidak tidak dilarang. Kadang kan anak pegang pisau aja, jangan. Ya kan? Sering kan? Sering. Nah, itu artinya keberanian untuk itu tidak akan berkembang. Oke, berarti dia waktu pertama kali Di keluarga tuh nggak boleh apa-apa kan? Nah itu, jangan, itu bahaya. Nah itu, akhirnya ya sudah. Karena mau mencoba nggak boleh ya, itu
sangat pengaruh sekali. Tapi anak-anak yang istilahnya kan namanya anak dilarang masih juga belum apa namanya belum mau dilarang, kan coba akhirnya pas orang tuanya pergi pegang pisau juga kan, akhirnya kecucuk jadi. Nah, itu kan akan berkembang dia anak-anak seperti itu kan. Oke. Makanya keberanian akan muncul. Oh, kecucuk itu rasanya begini, harus tekniknya begini. Nanti pada saat dia masuk di jurusan kria, dia tidak akan takut lagi. Oke, berarti yang sedikit saya simpulkan ini Pak, berarti yang tingkat kemahiran ini lebih cepat dalam belajar adalah mereka yang tidak pernah berhenti mencoba sebenarnya Pak ya. Iya. Mereka yang sering basic. mengulang-ulang, termasuk salah satunya adalah penggunaan benda-benda tajam tadi. Betul. Ya. Oke. Nah Mas Rian nih, gimana dulu Mas waktu sekolah nih Mas? Dulu kan diajar oleh Pak Parmo kan dulu kan. Iya. Dulu nih gimana nih perjalanannya kan? Karena memang tahapan awal tadi diceritakan oleh Pak Parmo, kita harus mengetam dulu sebagai tahapan utama yang harus ini. Kemudian seperti apa? Bisa diceritakan Mas? Pengalaman saya dulu pertama kali saya di SMK 5 itu saya belum bisa apa-apa. Soalnya saya belum ada basic sama seni sama sekali. Dan Tapi kalau benda tajam tadi gimana? soal benda tajam tadi saya di rumah sering pakai. Oh, untuk jadi pakai- aman ya Pak ya? Iya. pakai. Cuman untuk basic seni di diri saya sama keluarga saya itu emang nggak ada sama sekali. Jadi saya pertama kali masuk ke seni itu juga dianjurin sama keluarga. Dan akhirnya saya sekolah di SMK 5, diajar oleh beliau Bapak Parmo. Oh. Dan akhirnya saya pertama kali belajar itu tentang sambungan kayu tadi. Terus belajar ngetam, setelah itu belajar ukir kayu. Semuanya dipelajari dan akhirnya kalau kita belajar terus-menerus itu lama-lama jadi bisa. Oke. Dan tetapi banyak juga yang tidak lancar, soalnya banyak yang nggak ditekuni sama sekali sama mereka. Jadi kalau kita mau bisa, kita harus tekun di satu bidang itu. Kita harus mencintainya dulu ya Mas. Mencintainya dulu. Oke, berarti dulu kalau waktu diajar sama Pak Parmo nih gimana nih? Kalau Pak diajar Parmo ini sosok yang seperti apa di sekolah? kalau Bapak Parmo ini sosok yang paling disegani di sekolah. Jadi serius nih Bang. Jadi kalau di sekolahan itu kami paling segan, bukan meremehkan guru yang lain tapi ya. Iya. Ini kami paling segan dan paling hormat itu dengan Pak Parmo. Jadi walaupun murid itu nakal, itu kami nggak berani ngebantah dengan Pak Parmo. Oke, katanya Jadi AA gitu ya. jadi kami tidak berani ngebantah sama sekali. Itu yang saya rasakan dan teman-teman juga seperti itu. Tapi jadi takut dengan tuh Mas, kalau belajarnya, kalau misalnya kita takut dengan seseorang kan, kita ngerjain sesuatu tuh jadi ragu-ragu gitu Mas. Kalau untuk masalah itu ya, malah kami jadi semangat karena Bapak Parmo ini kan emang keahliannya di bidang seni itu. Jadi kami belajar dengan tekun dan kami mengambil ilmunya. Seperti contoh mengetam tadi, mengukir, dan saya lebih suka kalau Bapak Parmo ngajarin saya ngukir kayu. Mengukir ya, oke. Segmen selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut masalah mengukirnya, karena di teknik dasar tadi kita sudah bahas harus hitam, harus juga kita mengetahui teknik dasar sebagai sebuah kayu yang akan digunakan sebagai alat sehari-hari gitu ya, bangku, meja dan lain sebagainya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.